Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 November 2023. Saat ini kita berada di ruas jalan antara Gelelede. Saat ini kita di perkebunan Nipa. Di sebuah ruas jalan yang sangat parah. Ya, ini salah satu titik yang parah. Yang seharusnya kalau memang ada proyek betonisasi atau apa namanya rigid beton atau rabat beton, mestinya dari sini didahulukan karena ini medan-medan yang parah. Jadi mestinya fokus perbaikan jalan, apakah itu beton atau aspal, ya harus didahulukan di medan yang parah dulu, bukan di dalam kampung. Karena di dalam kampung itu masyarakat rawat. Tapi kalau yang di luar kampung begini ya, kalau bukan pemerintah yang rawat siapa lagi? Olehnya itu kalau ada anggaran sebaiknya didahulukan di yang di luar kampung seperti ini. Nah, ini juga salah satu medan yang parah. Permisi duluan nih. Nah, saat ini kita berada di tanjakan di perkebunan Nipa. Jadi di Taliabo ini kompleks perkebunan itu ada nama. Areal perkebunan itu ada nama. Ini namanya Nipa. Jadi walaupun tidak ada penduduknya, tidak ada penghuninya, tapi ada nama lokasi perkebunan. Namanya lokasi perkebunan Nipa. Tanjakannya cukup panjang dan cukup terjal, yang sampai hari ini belum pernah diaspal, belum pernah dipermanenkan, belum pernah dibeton. Padahal yang paling parah itu salah satunya ini. Ini salah satu titik yang parah. Ini luar biasa. Inilah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, sebuah kabupaten yang kaya dengan logging dan tambang. Kaya dengan hasil hutan, kaya dengan perkebunan, masyarakatnya memiliki etos kerja yang sangat luar biasa, rajin kerja siang malam, akan tetapi fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah masih seperti yang kita saksikan dalam video ini. Belum berarti, belum bisa dinikmati oleh masyarakat setelah 10 tahun jadi daerah otonomi baru. Bahkan sebenarnya sudah 20 tahun yang lalu. Di tahun 2005, masyarakat Taliabo
dipimpin oleh putra Taliabu sebagai bupati di Kabupaten Kepulauan Sula. Akan tetapi selama 10 tahun 2 periode dipimpin oleh putra Taliabu sebagai bupati Kabupaten Kepulauan Sula itu tidak ada pembangunan jalan pada ruas Gele dan Lede. Sebuah desa dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Taliabu dan berdampingan, tapi tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada saat itu, yang dipimpin oleh putra Taliabu dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Kurang lebih 10 tahun atau 2 periode menjadi bupati Kepulauan Sula. Tapi pembangunan jalan yang pada visi misinya itu adalah membangun jalan keliling Taliabu pada tahun 2005, bahkan jembatan antar 2 pulau yang namanya jembatan Selacap Palulu tidak dilaksanakan sesuai rencana. Bahkan ada sungai di depan ini antara desa Gele dan Lede, itu ada sungai namanya Air Lise. Sejak masih zaman Kepulauan Sula di 15 tahun yang lalu sampai hari ini, jembatan itu tidak diselesaikan alias mangkrak. Bupati Sula di tahun 2005-2015 itu saat ini mengkampanyekan anaknya untuk calon bupati di Pulau Taliabu, yang sebelumnya di tahun 2016 kalau tidak salah mengkampanyekan adiknya menjadi bupati Taliabu. Jadi bupati Taliabu saat ini adalah adik dari bupati Sula di tahun 2005 yang saat ini sudah lewati 2 periode dan mengkampanyekan putrinya lagi untuk menjadi bupati Pulau Taliabu. Ya, cuma begitulah masyarakat Taliabu terkadang mayoritas suka dengan kondisi seperti itu. Entah suka dengan kebijakan pembangunan, atau suka dengan orangnya, atau suka dengan uangnya, kita tidak tahu. Yang jelas terpilih terus dan mereka berkuasa. Nah, inilah resiko dari demokrasi yang dipilih oleh masyarakat secara langsung. Karena ketika mayoritas masyarakat itu tidak punya pemahaman yang memadai, maka dia tidak menyadari sebenarnya kebutuhannya apa. Apa yang harus membuat dia maju secara ekonomi, dia tidak tahu. Orang yang hidupnya susah itu tidak tahu seharusnya apa yang dia lakukan sehingga dia bisa maju. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu adalah orang yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan supaya taraf hidupnya naik. Bahaya dari demokrasi yang langsung itu letaknya di situ. Ketika masyarakat itu didominasi oleh orang yang tidak bisa berpikir maju, maka kasihan akan menjadi bulan-bulanan para elit politik untuk kepentingan para elit politik itu. Coba lihat dia jalan itu video. Ada angka-angkanya itu? Iya. Iya, seperti itu. Nah, lihat ini sepanjang jalan dari Gele Lede seperti ini, kita berjalan di atas batu. Nah, cuma ada baiknya tanah ini, karena dia tanah cengkeh, tanah pasir, tanah liat campur pasir, sehingga walaupun hujan ini tidak licin. Ya, cuma kadang dia gembur seperti papeda, gembur seperti kubangan-kubangan kerbau. Nah, utamanya di depan ini ada areal yang seringkali gembur di kala musim hujan. Nah, jadi ini sebenarnya cuma sekitar berapa kilometer ini? Cuma sekitar 14 kilometer ini antara Gele dengan Lede. Bahkan 14 km itu sudah sampai di dermaga di Tanjung Laleo.
Tapi kenapa terasa lama kita tempuh? Ya karena jalannya seperti ini. Bergelombang, berbatu, berlubang, ya macam-macam. Ya, banyak rintangan. Tadi kita juga hampir mengalami sedikit insiden kecelakaan karena tempat gantungan per standar tengah itu menyenggol sebuah batu besar yang tertancap di dalam tanah. Ya, sehingga gantungannya itu bengkok dan pernya terlepas. Ya, alhamdulillah kita sudah coba benahi dengan menggunakan batu juga untuk diketuk. Seperti itu. Serba darurat dalam situasi yang darurat. Ini kebunnya Tete yang sudah masuk di bagian dorang Mamari. Ini. So lewat sana tadi. Belum dibersihkan, masih bahutan. Nanti mereka yang bersihkan. Ya. Jadi inilah Jalan Gelelede dan kita sekarang sudah masuk di wilayah Air Lise. Kita sudah masuk di wilayah Air Lise, di mana di sana ada jembatan mangkrak. Kalau saya tidak salah sudah 15 tahun mangkrak, tidak ada satupun pemerintah yang bisa lanjutkan pembangunan jembatan itu. Padahal Gele dan Lede itu adalah dua desa terbesar di Pulau Taliabu. Bahkan lebih besar dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jumlah penduduk desa Lede itu lebih dari 2 kali lipatnya desa Bobong yang merupakan ibu kota Kabupaten di Pulau Taliabu. Ya, karena ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu itu tidak ditempatkan di desa dengan jumlah penduduk terbanyak, tapi ditempatkan di desa kecil, desa ketiga terbesar. Di sini ada alat berat yang sudah berbulan-bulan parkir di sini, tidak bergeser. Moga-moga pemilik alat ini kalau nonton video ini segera berpikir untuk menyingkirkan alat ini, karena alat ini parkir di tengah jalan ini sebenarnya ini. Ya, coba dipikirkan bagaimana cara untuk menyingkirkannya. Kalau tidak bisa ya coba dibicarakan dengan penjual besi tua. Barangkali bisa disempurnakan ketimbangan. Bisa diamankan. Iya, ada tunggu sebentar orang lewat. Nah, jadi inilah jembatan prasasti yang mungkin sudah 15 tahun ini. Jembatan ini tidak bisa diselesaikan. Nah, ini kasihan masyarakat yang bangun jembatan darurat karena pemerintah daerah Pulau Taliabu yang sudah mekar 10 tahun yang lalu dan seringkali mengundang artis DKI untuk merayakan ulang tahun pemekaran. Tapi sampai hari ini, ya silakan. Sampai hari ini kondisinya seperti ini. Sana Air Lise, sudah lihat tadi Air Lisenya. Nah, ini jembatannya itu sudah lihat hanya tungku, hanya abutmen saja. Ya, itu sudah belasan tahun atau mungkin sudah lebih dari 15 tahun itu. Kondisi ini. Ya. Jadi di negara ini ternyata pelayanan pemerintah kepada masyarakat itu seperti yang kita lihat dalam video ini. Ini adalah kabupaten dengan potensi alam yang sangat besar di Provinsi Maluku Utara. Ini adalah kabupaten dengan potensi hutan atau logging, itu sudah jalan dari 1972, sudah dieksploitasi hutannya. Ini hutan meranti dulu ini. Ya, di kiri kanan ini hutan ini, sekarang jadi kebun cengkeh. Ya kan? Dulu ini hutan meranti semua yang sudah habis dibabat dan itu masuk sebagai devisa negara. Nah, saat ini di gunung sana lagi itu ada eksploitasi biji besi yang sudah lama berjalan tapi tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan jalan darat di Pulau Taliabu.
Kita lihat ini batunya besar-besar yang timbul di jalan-jalan ini. Kita berjalan di atas batu-batu tajam, batu-batu lepas dan batu yang tertancap di tanah. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga sampai hari ini belum mampu memikirkan ruas jalan Gelelede. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Tapi kondisi ini masih seperti ini. Jalan ini dibangun oleh perusahaan kayu. Ya, cuma setelah pemekaran ada pembenahan-pembenahan dikala ada alat berat yang lewat. Ya. Konon kabarnya jalan ini sudah pernah dibenahi dengan anggaran miliaran, seperti ini hasilnya. Ini miliaran ini cuttingan jalan ini. Jalan ini sudah ada dari zaman perusahaan kayu, cuma diperbaiki, direhab. Bukan diaspal ya, cuma direhab-rehab, gusur-gusur sedikit begitu. Itu miliaran anggarannya ini. Bukan sedikit ini. Jadi minta tolong kepada pemerintah pusat untuk membenahi jalan ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, dan kalau bisa pemerintah pusat harus proaktif dalam membenahi jalan-jalan di daerah tertinggal, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Inilah yang dimaksud dengan tanjakan air lise. Saya sekarang berada di tanjakan air lise, tanjakan air lise Telaga Biru. Ini jalan menghubungkan air lise tadi yang ada jembatan Mangkrak menuju ke perkebunan Telaga Biru namanya. Tidak ada telaganya, ada telaganya tapi bukannya biru seperti lautan, cuman ada telaga, cuma tidak biru seperti lautan. Seperti ini medannya, luar biasa sulitnya, tapi apa boleh buat karena ini adalah habitat kami, di mana kami lahir dan besar di tempat ini. Ya, kita jalani saja. Kita jalani saja. Kiri kanan jalan ini semua adalah cengkeh yang sangat produktif. Cuma tahun ini memang tidak berbuah. Ya, kekayaan hasil bumi yang begitu besar. Ya, hasil hutan begitu besar. Dan cadangan mineral yang begitu melimpah berupa tambang biji besi, tapi tidak memberikan dampak pembangunan infrastruktur yang bisa mengurai penderitaan rakyat Taliabu atau rakyat Indonesia yang menghuni Pulau Taliabu dalam bidang sarana transportasi darat. Tolong kepada semua pihak yang menonton video ini untuk menyebarkan video ini di sosial media masing-masing ke seluruh dunia. Siapa tahu di dunia ini ada manusia yang bisa peduli dengan kondisi seperti ini. Ya. Memang kita mengharapkan manusia yang peduli kepada sesama itu zaman ini sangat sulit. Karena genosida yang terjadi di Palestina oleh rezim Jahannam Zionis Israel itu sampai hari ini justru mendapatkan restu dari negara-negara yang memiliki kekuatan dan finansial yang luar biasa. Ya, mohon kepada mereka-mereka memiliki nurani, memiliki jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita berada di sebuah negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, untuk aktif melihat, memperhatikan, memperdulikan pembangunan infrastruktur di kabupaten-kabupaten tertinggal dan terpencil. Ya, sebenarnya Taliabu ini tidak juga bisa dikatakan terpencil karena ini berada di tengah-tengahnya Indonesia ini sebenarnya pulau ini.
Ini pulau letak geografisnya berada di Provinsi Maluku Utara, berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Namanya saja Sulawesi Tengah, berarti di tengahnya Sulawesi. Ini pulau yang berada di sebelah timur Sulawesi. Ya, agak timur laut dari kota Luk Banggai. Timur dari kota Banggai Laut. Dari Pulau Banggai, berada di timur Pulau Banggai. Timur laut dari Tanjung Balantak. Ya, kalau kita berdiri di Tanjung Balantak itu menghadap ke arah timur laut. Bukan timur laut, Tenggara. Menghadap ke arah Tenggara. Tenggara dari Luk Banggai, timur dari Pulau Banggai. Ini letak geografis dari Pulau Taliabu. Seperti yang kita lihat di kiri kanan jalan ini adalah perkebunan cengkeh, di mana harganya saat ini per kilo itu mencapai 140-an ribu. Ya. Di hari ini 10 November 2023 diperkirakan segitu harganya. 130-an atau 140-an. Mudah-mudahan 140-an. Kita doakan. Ya. Apakah cengkeh ini tidak memberikan devisa bagi negara? Semua bahan baku yang jadi rokok itu menghasilkan devisa negara mencapai puluhan triliun. Bahkan dengar kabar, devisa negara dari rokok itu lebih besar dari devisa negara dari pertambangan. Dari seluruh jenis tambang, baik minyak dan cadangan mineral lainnya, itu rokok lebih besar devisanya. Bayangkan itu, hanya asap saja itu yang dicampur dengan tembakau, dengan cengkeh. Asapnya tembakau dengan asap cengkeh, itu bisa menghasilkan devisa negara yang begitu besar. Nah, seperti itulah motornya orang Taliabu. Lebih besar bunyi kape daripada bunyi mesinnya. Ya, karena jalan di batu-batu seperti ini. Ya, tolong kepada Kementerian Desa Tertinggal itu, kalau bisa jangan selalu mutar-mutar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi. Ya kan, mampirlah di Pulau Taliabu. Ini kan pulau berbatasan dengan Sulawesi Tengah ini. Dan datang itu ketemu dengan masyarakat, jangan cuma ketemu dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu tidak peduli dengan pembangunan. Ini faktanya ini. Fakta bahwa pemerintah daerah tidak peduli dengan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang kita lihat di video ini hari ini 10 November 2023 ini. Nah, coba Kementerian Desa Tertinggal, Kementerian PU, datanglah ke Taliabu, lihat, saksikan video, ya panggillah dengan para YouTuber yang sangat peduli dengan kondisi ketertinggalan daerah ini. Datang lihat. Dan semua jalan yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah dalam waktu yang singkat dan cara yang baik, mohon kepada pemerintah pusat ambil alih. Iya, ambil alih berdasarkan atas perintah Undang-Undang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami masyarakat Taliabu bagian dari masyarakat Indonesia, sama dengan mereka yang hidup di tanah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, Timur, Kalimantan, dan lain-lain. Kami punya hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan di negara yang berlambang burung Garuda ini. Jadi, tolonglah untuk datang melihat kondisi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini kalau ketemu dengan kendaraan berdebu, ya malum karena tidak diaspal. Ya, di musim panas berdebu, di musim hujan berlumpur. Begitulah siklus kehidupan di Pulau Taliabu di sepanjang tahun.
Video masih aktif? Ya. Bagaimana? Oh ya, jadi nanti kita sambung lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.